Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang penerapan integral tak tentu fungsi aljabar. Bersama saya Willy dan Eva. Melalui video ini kita akan mempelajari bagaimana kita menerapkan program integral tak tentu fungsi aljabar pada suatu konsep ataupun suatu praktik. Jadi berikut adalah salah satu masalah yang digunakan untuk mempelajari penerapan integral tak tentu fungsi aljabar. Mari kita baca. Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kelajuan 48 kaki per detik atau per sekon dari ujung tebing yang berada pada ketinggian 432 kaki di atas tanah. Tentukan fungsi ketinggian bola di atas tanah X detik kemudian. Kapankah bola mencapai ketinggian maksimum? Kapankah bola menyentuh tanah pertama kali? Jadi setelah hal ini, setelah masalah ditentukan, kita harus melewati beberapa fase agar masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan lebih optimum. Jadi berikut merupakan fase-fasenya. Yang pertama merupakan gambaran masalah. Jadi bagaimana kita menggambarkan masalahnya? Kita dapat menggambarnya dalam sebuah kertas. Yang pertama itu dalam soal dijelaskan bahwa sebuah bola dilempar ke atas dengan kelajuan 48 kaki per detik dari ujung tebing yang berada pada ketinggian 432 kaki di atas tanah. Oke, jadi di sini merupakan tebing. Dan bola dilempar ke atas dengan kecepatan 48 kaki per sekon. Dan ini tebingnya. Jadi bola pasti akan jatuh ke bawah karena ditarik oleh gravitasi. Jadi kita anggap di sini jarak bola yang awal hingga di titik X dan jarak bola yang akhir di titik X akan tetap 0. Kita anggap benda dilempar vertikal ke atas. Vertikal lurus sejajar dengan sumbu Y di mana X sama dengan 0. Jadi hal yang selanjutnya adalah identifikasi subjek-subjek yang berada pada masalah tersebut. Diketahui tadi bahwa subjek yang pertama itu adalah sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kelajuan. Ya, kita dapat kelajuan sebesar 48 kaki per sekon ke atas ke sumbu Y. Dengan dia dilempar pada ketinggian 432 kaki di atas tanah di ujung tebing. Jadi dia berada di 432 kaki. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah ada gravitasi yang berperan pada tempat tersebut sehingga bola dapat jatuh ke bawah sebesar 32,17404 kaki per sekon kuadrat, atau bisa kita bulatkan 32,174 kaki per sekon kuadrat itu dikonvert dari 9,80 sekian meter per sekon diubah menjadi kaki per sekon kuadrat. Yang selanjutnya yang kita tuliskan adalah apa yang ditanya pada soal tersebut. Yang pertama yaitu yang ditanya tadi apa? Fungsi ketinggian benda saat X detik atau SX. Yang kedua adalah kapan detik dia mencapai H maksimum atau S maksimum. S maksimum. H ini maksudnya ketinggian tadi ya. SY. Dan yang selanjutnya adalah detik ketika dia menyentuh tanah pertama kali. Tepat pada saat bola menyentuh tanah. Hal yang selanjutnya adalah kita temukan ide yang terdapat pada gambar. Diagram gambar masalah tadi merupakan permasalahan apa? Permasalahan gerak berubah beraturan. Jika kita lihat grafik, bentar. Grafik gambar. Bola dilempar ke atas kemudian turun. Banyak vektor-vektor gerakan yang terdapat pada diagram. Jadi dapat dipastikan bahwa diagram gambar atau masalah merupakan permasalahan gerak berubah beraturan, sehingga didapat rumusan bahwa Sx adalah S0 ditambah V0x dikurang setengah dx kuadrat. Dengan S merupakan posisi benda, S0 merupakan posisi awal benda, V0 kecepatan awal benda X detik, G gravitasi, X tetap detik. Jadi, kira-kira seperti inilah gambaran masalah yang akan kita hadapi. Tapi di sini kaki kita ubah ke meter. Jadi begini. Jadi kita ketahui bahwa ide yang kita dapatkan bahwa
soal tersebut menggunakan prinsip atau konsep benda yang memiliki kecepatan berubah beraturan. Bagaimana kita membuktikannya? Lihat begini. Jika kita melemparnya tegak lurus atau 90 derajat dari tanah, bola akan terlempar ke atas dan akan jatuh. Itu hal biasa, tapi jika kita lihat komponen-komponen terdapat di dalamnya, seperti ini. Ini merupakan kecepatan dari benda ketika dilemparkan ke atas. Lihat warna hijau. Bola akan terlempar dengan kecepatan yang relatif cepat, namun terjadi penurunan kecepatan pada saat yang titik tertentu, dan akan mengalami titik nol, kecepatan nol pada saat titik tertentu, dan akan kembali memiliki percepatan dikarenakan gravitasi. Seperti ini. Mengalami perlambatan, kemudian terjadi percepatan kembali. Jadi bagaimana grafik percepatan pada diagram ini? Jika dilihat, beginilah percepatan terjadi. Yang berperan hanyalah gravitasi. Gravitasi nilainya tetap. Dan beginilah diagram percepatan yang terjadi, sehingga terjadi perlambatan pada saat sumbu kita angkat. Yang atas merupakan sumbu Y positif dan ke bawah merupakan sumbu Y negatif. Sehingga komponen percepatan hanyalah mengarah ke arah sumbu Y negatif. Salah satu subjek yang perlu kita pahami bahwa asumsi yang harus kita buat merupakan tidak ada air resistance atau hambatan udara, sehingga tidak mungkin ada gaya-gaya lain yang berpengaruh pada benda, sehingga benda atau titik tidak akan bergerak ke kanan, ke kiri, atau mengalami perlambatan tambahan, percepatan tambahan. Jadi itulah yang harus kita pahami. Perlu kita pahami juga bahwa di sini ada ketinggian awal, sehingga akan terdapat tambahan waktu yang dibutuhkan ketika bola ditembakkan ke atas, baru mencapai titik nolnya, kembali ke dasar Y negatif. Titik dasar yang tanah yang kita maksud adalah sudah masuk ke dalam titik Y negatif. Setelah kita mendapatkan berbagai sumber tadi informasi, sekarang kita tinggal melakukan penyelesaian. Jadi pertanyaan pertama tadi merupakan fungsi ketinggian benda saat X detik. Jadi dari tadi kita tahu bahwa diagram gambar ada masalah merupakan permasalahan grafik gerak berubah beraturan. Jadi kita dapatkan rumus Sx sama dengan S0 tambah V0x kurang setengah Gx kuadrat. Oke, dari sini kita masukkan subjek-subjek ataupun nilai yang memiliki nilai di sini. Jadi Sx bakal sama dengan 432 kaki ditambah 48 kaki per sekon X dikurang setengah kali 32,174 kaki per sekon kuadrat X kuadrat. Oke, Sx sama dengan 432 kaki ditambah 48 kaki per sekon X dikurang setengah dikali 32,174 16,087 kaki per sekon kuadrat X kuadrat. Jadi ini semua dapat kita ubah menjadi X dan Y. Jadi begini, Sx kita anggap Sx dimisal Y, sehingga Y sama dengan minus 16,087
X kuadrat ditambah 48X ditambah 432. Oke. Jadi ini merupakan fungsi ketinggian benda saat X detik. Sx dengan minus 16,087 X kuadrat ditambah 48X ditambah 432. Oke. Permasalahan yang pertama telah diselesaikan. Sekarang kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu detik saat H maksimum. Jadi disinilah kita gunakan prinsip integral. Oke. Jadi kita turunkan dulu Sx. Tadi Sx apa? Sx sama dengan minus 16,087 X kuadrat tambah 48X tambah 432. Cara menurunkan kita semua sudah tahu. Jadi Sx sama dengan minus 32,174X ditambah 48. Ini untuk mendapatkan nilai X, di mana X merupakan nanti waktu di saat H maksimum, sehingga X nanti di sini kita anggap nanti S aksen X bakal sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai X yang maksimum. Jadi 0 bakal sama dengan minus 32,174X ditambah 48. Kita masukkan ke ruas kiri. 32,174X bakal sama dengan 48. Dan X yang kita dapatkan akan menjadi 1,491887 sekon. Hal ini kita dapat buktikan ketika S aksen X diturunkan kembali. Jika nilainya negatif, maka X ini merupakan nilai maksimum. Jika S aksen diturunkan lagi nilainya positif, maka ini merupakan mencari nilai minimum. Jadi kita carikan dulu S aksen X bakal sama dengan minus 32,174. Nilainya negatif, maka dia maksimum. Hal yang selanjutnya, untuk membuktikan ini merupakan nilai maksimum, kita dapat memasukkannya dan mencari kembali ketinggian maksimumnya. Jadi ketinggian maksimum didapatkan ketika S 1,491887 sama dengan, kita masukkan ya, minus 16,087 dikali 1,491887 kuadrat ditambah 48 kali 1,491887 tambah 432. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Jadi ini hasilnya adalah negatif 35,809263732 ditambah 71,610576 ditambah 432. Jadi S maksimumnya adalah 467,8 kaki. Jadi hal yang selanjutnya yang ditanya itu adalah waktu ketika bola tepat menyentuh tanah. Jadi pada saat Sx sama dengan 0. Oke, jadi kita masukkan saja 0 bakal sama dengan, masukkan rumus tadi, minus 16,087X kuadrat tambah 48X ditambah 432. Jadi ini kan merupakan salah satu fungsi aljabar yang bisa kita cari dengan rumus ABC. Jadi tinggal kita masukkan X A, B sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Tinggal kita masukkan minus 48 tambah kurang akar 2304 itu dari B kuadrat dikurang 4 dikali negatif 16,087 dikali 432. Oke, per 2A. 2A tadi 2 dikali 16,087. Tinggal kita masukkan minus 48 tambah kurang akar 2304. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Jadi soal yang ketiga yang ditanya adalah detik ketika bola tepat mengenai tanah, tepat mengenai permukaan, di mana ketinggian telah menjadi 0. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya tadi. Tadi yang dimaksud adalah Sx, maksudnya S terakhir, posisi terakhir. Jadi posisi terakhirnya adalah begini.
Jadi SX sama dengan 0 sama dengan kita masukkan rumusnya minus 16,087 X kuadrat ditambah 48 X ditambah 432. Ini merupakan fungsi yang bisa kita gunakan rumus ABC. Oke. Jadi selanjutnya adalah kita masuk ke rumus ABC. X A, B dengan min B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Tinggal kita masukkan B nya negatif 48 tambah kurang akar B kuadrat, langsung kita masukkan 2304 dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 16,087 dikali C nya 432 per 2 dikali negatif 16,087. Selanjutnya minus 48 tambah kurang akar 2304, karena ini negatif maka jadi positif 27798,336 per 3 negatif 32,174. Selanjutnya kita masukkan semuanya, negatif 48 tambah kurang akar, ini merupakan akar 3010,336 per negatif 32,174. Oke, selanjutnya negatif 48 tambah kurang 173,5 per negatif 32,174. Di sinilah yang perlu kita perhatikan, bahwa waktu tidak mungkin bernilai negatif, sehingga nilai ini tidak boleh negatif, ya kan? Jadi agar nilai ini tidak boleh negatif, pembagian harus bernilai positif, sehingga tidak mungkin ini bernilai positif. Agar pembagian tetap bernilai negatif, sehingga ini bernilai negatif, sehingga kita masukkan negatif 221,5 per negatif 32,174, sehingga didapatkan waktunya adalah 6,8844 skor. Baik, setelah penyelesaian kita lakukan, kita tinggal menarik kesimpulan dari hal tersebut, bahwa permasalahan seperti tadi, gerak berubah beraturan seperti tadi, seperti masalah dapat dipecahkan dengan menggunakan prinsip integral tak tentu fungsi aljabar. Dengan teknik-teknik seperti itu kita dapat memecahkannya agar soal terasa lebih simpel dan juga optimal. Jadi segitulah kira-kira yang bisa saya jabarkan mengenai bagaimana penerapan integral tak tentu pada suatu aspek atau suatu konsep yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih.